Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qadri Al-Fatsi dengan NIM 20001210022, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab pada semester 1 kelas A. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan makalah yang berjudul Kuliah Daring Dampak Pandemi COVID-19 pada Perguruan Tinggi. Dan juga salawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ialah Nabi yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita semua. Kemudian pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami yang telah dibuat guna memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ibunda Haja Andi Asrianti yang telah meluangkan waktunya begitu banyak kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan mata kuliah ini dengan sempurna dan insyaallah ilmunya berkah. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Sebelum membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 pada ranah perkuliahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu pandemi. Pengertian dari pandemi. Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara ataupun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit di atas normal yang terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi atau area geografis tertentu. Nah, setelah mengetahui pengertian dari pandemi, selanjutnya kita juga harus mengetahui pengertian dari COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 atau virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Kemudian setelah mengetahui pengertian dari COVID-19, kita juga harus mengetahui apa sih gejala dan penyebab dari COVID-19 itu. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk yang berat, dan juga sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah penderita terkena COVID-19. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, dan juga kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Kemudian bagaimana sih pengobatan dan pencegahan dari COVID-19 tersebut? Pengobatan atas virus corona dapat dilakukan dengan beberapa jalan, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Kemudian memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Selanjutnya menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Juga menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Kemudian gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Kemudian rutin mencuci tangan. Jangan menyentuh area mata dan mulut sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau yang sedang sakit demam ataupun pilek. Selanjutnya tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh atau kebersihan lingkungan, termaksud kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP,
orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit, saat gejala bertambah, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Kemudian hindari berbagai penggunaan alat makan, minum, alat, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Kemudian pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama dengan orang lain. Dan yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk ataupun bersin, lalu segera buang tisunya ke tempat sampah. Kemudian apa sih dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan? Akibat dari pandemi COVID ini, menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menetapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang terjadi saat ini. Menjaga jarak ialah jarak fisik yang harus dijaga ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak menghilangkan ruang sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Physical distancing ketika sedang melakukan interaksi komunikasi harus menggunakan jarak aman, yaitu dengan jarak 1 meter. Pembatasan jarak atau jaga jarak merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk pencegahan penyebaran penyakit yang menular. Dengan menjaga jarak fisik satu dengan yang lainnya, sehingga salah satu sektor yang terdampak pada masa pandemi ialah sektor pendidikan yang melibatkan banyak aktivitas yang bersifat rutin dilakukan secara tatap muka, harus dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan pembelajaran online atau daring. Dampak yang dialami oleh pendidikan saat ini sangat terasa, mulai dari metode pembelajaran, penganggaran, hingga sasaran yang harus dituju, membutuhkan adaptasi agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan efektif. Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home atau WFH. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibatnya dengan kebijakan tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh para siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai, disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa, karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak dibandingkan dengan tugas-tugas yang diberikan sewaktu offline. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan digunakan. Secara sarana yang digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain e-learning, kemudian ada aplikasi Zoom, ada Google Classroom, YouTube maupun media sosial WhatsApp. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media dalam melangsungkan pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh para siswa maupun guru itu tersendiri. Kemudian apa saja langkah-langkah yang dapat kita tempuh dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa pandemi? Ada 4 langkah yang dapat ditempuh oleh beberapa sasaran. Yang pertama, langkah pemerintah. Pemerintah pada saat ini sudah berubah kebijakan dari pembatasan sosial berskala besar menjadi kondisi new normal dengan protokoler yang ketat berdasarkan kebijakan social distancing atau menjaga jarak yang menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran yang secara tiba-tiba tidak membuat heran tenaga pendidik dan peserta didik kaget, termaksud orang tua. Kemudian langkah selanjutnya yang ditempuh
oleh pendidik maupun dosen atau akademisi. Sebagai seorang pendidik, harus terus bertanggung jawab untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi agar tercapai targetnya untuk menyampaikan tugas pengajaran, di mana mata kuliah harus diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan berbagai cara bisa dilakukan dengan menyampaikan materi secara online dengan memanfaatkan media-media yang telah disebutkan di atas. Kemudian langkah yang ditempuh orang tua. Dari sisi orang tua memang yang paling berat, karena memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari, harus ditambah memperhatikan mendampingi anak-anak untuk belajar, mungkin harus menambah biaya untuk pulsa agar anak-anak tetap jalan belajar secara daring. Orang tua harus mampu bertransformasi dan beradaptasi terlebih dahulu, sehingga orang tua mampu menjadi pendamping atau mentor perubahan bagi anak-anaknya di rumah. Kemudian langkah yang ditempuh oleh peserta didik itu sendiri. Dengan pemerintah meliburkan sekolah untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, mahasiswa kini diwajibkan belajar dari rumah. Kebijakan ini sudah berlaku hampir 3 bulan lebih. Mahasiswa mulai jenuh bahkan mengeluh dengan banyaknya tugas dari dosen, sehingga mereka rata-rata meminta waktu untuk mundur untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Masalahnya, banyak kendala yang terjadi ketika pembelajaran secara online ini, baik itu merupakan jaringan yang kurang bagus ataupun sulit fokus, juga tugas yang sangat banyak. Banyak mahasiswa yang merasa stres karena di saat belajar, mahasiswa juga harus membantu orang tua, mengurus pekerjaan rumah, masak, membersihkan rumah, dan lain-lain sebagainya. Permintaan dari mahasiswa agar tugas jangan terlalu banyak diberikan oleh dosen, karena ada tugas sebaiknya diberikan waktu agak longgar agar mereka tetap bisa fokus dan imun tubuh mereka tetap terjaga. Soalnya kalau beban terlalu banyak, maka mereka mengerjakan seperti asal-asalan, karena mereka perlu juga waktu untuk istirahat agar mereka tetap konsentrasi supaya ilmu yang diterima bisa meresap. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kami selama 1 semester ini. Mohon maaf bila dalam presentasi ini mungkin banyak kekurangan, dan kami juga sadar banyak sekali kekurangan dalam presentasi kali ini disebabkan karena keterbatasan ilmu, pengalaman, serta waktu yang kami miliki. Oleh karena itu, akhirul kalam kami ucapkan syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.